Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Di sini saya akan menyampaikan sirah singkat yang berjudul Ibadah 500 tahun sekalipun tidak akan sebanding dengan satu nikmat Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami, lalu bersabda, baru saja kekasihku malaikat Jibril keluar dariku dan memberitahu, wahai Muhammad, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki seorang hamba di antara sekian banyak hamba-hambanya yang melakukan ibadah kepadanya selama 500 tahun, yang letaknya ada di atas gunung yang berada di tengah laut. Lebar tempat tersebut sebesar 30 hasta dan panjangnya juga sebesar 30 hasta. Sedangkan jarak lautan tersebut dari masing-masing arah matahari sepanjang 4.000 farsah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan mata air di puncak gunung tersebut yang seukuran jari. Air itu begitu segar dan mengalir sedikit demi sedikit hingga menggenang di bawah kaki beliau. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menumbuhkan pohon delima yang setiap malamnya mengeluarkan satu buah untuk dimakannya setiap hari. Jika hari mulai menjelang petang, hamba Allah itu turun ke bawah untuk mengambil air wudhu dan memetik buah delima itu untuk dimakannya. Kemudian ia mengerjakan salat. Ia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jika waktu azan tiba, agar ia diwafatkan dalam keadaan bersujud, dan jangan sampai tubuhnya rusak dimakan tanah atau yang lainnya, sehingga ia dibangkitkan dalam keadaan bersujud juga. Jibril melanjutkan, maka Allah benar-benar melakukan demikian, sehingga kami melewatinya ketika kami turun dan naik, dan mendapatkan bahwa ia akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat, lalu dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masukkanlah hamba-Ku ini ke dalam surga. Hamba itu membantah, wahai ya Rabbi, masukkanlah aku ke dalam surga karena perbuatanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masukkanlah hamba-Ku ini ke dalam surga. Hamba itu membantah lagi, ya Rabbi, masukkanlah aku ke dalam surga karena amalku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat, cobalah kalian timbang lebih berat antara nikmat yang aku berikan kepadanya atau apa perbuatannya. Maka ia didapati bahwa kenikmatan penglihatannya saja lebih berat dibandingkan dengan ibadahnya selama 500 tahun, belum lagi dengan anggota badan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masukkanlah hamba-Ku ini, sekarang masukkanlah hamba-Ku ini ke dalam neraka. Kemudian ia diseret ke dalam neraka. Hamba itu berkata, ya Rabbi, benar, aku masuk ke surga hanya berkat rahmat-Mu. Masukkanlah aku ke surga-Mu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kembalikanlah ia. Kemudian ia dihadapkan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, wahai hamba-Ku, siapakah yang menciptakanmu ketika kamu belum menjadi apa-apa? Hamba itu menjawab, engkau wahai Tuhanku. Allah bertanya kembali, yang demikian karena keinginanmu sendiri atau karena rahmatmu? Hamba itu menjawab, semata-mata karena rahmatmu. Allah bertanya, siapakah yang memberikanmu kekuatan sehingga kamu bisa mengerjakan ibadah selama 500 tahun? Hamba itu menjawab, engkau ya Rabbi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya,
Siapakah yang menempatkanmu berada di gunung yang dikelilingi ombak laut, kemudian mengalirkan untukmu air segar yang di tengah-tengah laut, airnya asin. Lalu setiap malam memberikan buah delima yang seharusnya hanya berbuah setahun sekali. Di samping itu semua, engkau memohon kepadaku untuk mencabut nyawamu ketika engkau bersujud, dan aku telah memenuhi permintaanmu. Hamba itu menjawab, engkau ya Rabbi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini semua berkat rahmatku, dan hanya berkat rahmatku pula aku masukkanmu ke dalam surga. Sekarang masuklah hambaku ini ke dalam surga. Hambaku yang memiliki kenikmatan, hambaku yang telah memperoleh kenikmatan yang banyak adalah kamu, wahai hambaku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Jibril alaihi salam melanjutkan, wahai Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu terjadi hanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin segitu saja singkat dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum